Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fadila, NIM 19305058, kelas PMIA, mata kuliah Psikologi Terapan, dosen pengampu Bapak Haji Indra Wijaya, SAG FPDI. Saya Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ilmu dan Komunikasi, UIN Raden Fatah, Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis intuisi dan perkembangan kematangan intuisi. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis intuisi. Jenis-jenis intuisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, intuisi afirmatori. Intuisi afirmatori berupa pernyataan, representasi, interpretasi, solusi yang secara individual dapat diterima secara langsung, self-evident, global, dan cukup secara intrinsik. Intuisi afirmatori adalah representasi atau interpretasi berbagai fakta yang diterima sebagai suatu ketentuan dan dianggap benar atau terbukti dengan sendirinya, serta konsisten dengan sendirinya. Intuisi afirmatori bersifat menegaskan suatu representasi atau interpretasi. Intuisi afirmatori dapat diklarifikasikan ke dalam intuisi afirmatori semantik atau semantik afirmatori, intuisi afirmatori relasional, dan intuisi afirmatori inferensial. Yang kedua, intuisi antisipatori merupakan aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berusaha menyelesaikan masalah dan penyelesaiannya tidak secara langsung dapat diperoleh. Intuisi antisipatori mempresentasikan pandangan global, dugaan, dan klaim awal dalam sebuah pemecahan masalah mendahului bukti formal atau bukti analitik. Yang ketiga, intuisi konklusif merupakan upaya meringkas secara umum dengan ide dasar pemecahan masalah yang sebelumnya telah ditekuni. Hal ini dapat terlihat ketika sejumlah klaim, suatu bentuk peta atau kerangka penyelesaian masalah atau prediksi yang dibuat, kemudian menyusunnya kembali ke dalam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan kematangan intuisi. Menurut Baylor 2001, perkembangan intuisi seseorang dipengaruhi oleh tingkat kepakaran seseorang di bidang tertentu. Secara kualitatif, ada 2 jenis intuisi, yaitu intuisi yang belum matang dan intuisi yang sudah matang. Keduanya dibedakan oleh tingkat kepakaran pada suatu bidang tertentu. Intuisi yang belum sering dijumpai ketika seseorang masih berada pada taraf pemula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencakupi kemampuannya dalam menemukan wawasan-wawasan baru. Sedangkan intuisi yang sudah matang kebanyakan muncul ketika seseorang sudah menjadi pakar di bidang tertentu dengan modal struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Perkembangan kematangan intuisi seseorang digambarkan berbentuk kurva U yang tidak linear. Melalui model tersebut menjadi lebih mudah dipahami bahwa intuisi banyak hadir dalam proses pemahaman atau pemecahan masalah ketika seseorang masih berada di taraf pemula. Dengan bertambahnya kepakaran, peran kemampuan berpikir analitik menjadi semakin dominan dan menekan kemampuan intuisi seseorang, dan intuisi kembali akan lebih sering hadir ketika seseorang sudah mencapai taraf pakar. Kali ini, intuisi yang hadir berbeda dengan intuisi ketika menjadi seorang pemula. Intuisi yang sudah matang dilandaskan pada struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Perkembangan pada setengah kurva pertama, intuisi menginisiasi bentuknya struktur pengetahuan analitik seseorang. Bila seseorang ingin mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah, ia harus berpindah menjadi lebih banyak porsi analitik atau kuantitatif dan mengurangi porsi kualitatifnya. Setengah kurva berikutnya berpindah dari berpikir seorang pakar yang kuantitatif menjadi intuisi matang yang kualitas. Terima kasih, bisa dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.